Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan fillah dimanapun berada, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sebuah keniscayaan, sesuatu yang mutlak, tidak bisa diganggu-gugat, bersifat final dan mengikat. Demikian pula cinta kepada Sayyidina wa Nabiyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan kewajiban kita. Tidak boleh kita tidak mencintai beliau. Seluruh hidupnya beliau korbankan untuk umat. Tidak lupa kita juga harus mencintai keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang biasa disebut dengan istilah Ahlul Bait. Tidak boleh kita membenci sampai bahkan mencacinya. Cinta kepada ketiganya ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahibbullah lima ya'zukum bihi min ni'amihi wa ahibbuni lihubbillah wa ahibbu ahlal baiti lihubbi. Cintailah Allah karena kenikmatan yang Dia berikan kepada kalian. Cintailah aku atas dasar cinta kepada Allah, dan cintailah keluargaku atas dasar cinta kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Berdasar hadis di atas, ada 3 cinta yang harus kita letakkan di dalam hati kita. Yang pertama, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib hukumnya kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan beragam kenikmatan yang bersifat lahir maupun batin. Ada nikmat lahir seperti dimudahkannya kita untuk makan, minum, dan banyak aktivitas sehari-hari dalam kehidupan kita. Nikmat itu ada juga yang bersifat batin. Nikmat seperti ini meliputi diantaranya seperti taufik, hidayah, pengetahuan, iman, dan Islam yang diberikan kepada kita semua. Semuanya ini mencakup nikmat batin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Dia menyempurnakan nikmatnya untukmu lahir dan batin. Quran Surah Luqman ayat ke-20. Adakah yang sanggup menghitung nikmat Allah? Adakah dari kita yang mampu menyebutkan dengan detail apa saja nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sejak sebelum kita lahir sampai detik ini? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat ke-18. Dikisahkan ada seorang Said bernama Nasirih yang sedang melakukan perjalanan haji ke Tanah Suci. Ketika sampai di Baghdad, dia mengunjungi Imam Junaid al-Baghdadi. Dari manakah engkau datang, wahai Sayyid? Al-Junaid bertanya. Aku datang dari Gilan, jawab Sayyid. Keturunan siapakah engkau? Aku keturunan Ali, imam kaum muslimin. Nenek moyangmu itu bersenjatakan 2 bilah pedang, ujar Al-Junaid. Yang satu untuk melawan orang-orang kafir dan yang lainnya untuk melawan dirinya sendiri. Pada saat ini sebagai keturunannya, pedang manakah yang engkau gunakan? Sayyid itu kemudian menangis sedih mendengarkan pertanyaan itu. Lalu ia berkata, wahai Syekh, disinilah ibadah hajiku. Tunjukkanlah kepadaku jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Imam Junaid berkata, dadamu adalah tempat Allah bernaung. Usahakanlah agar tidak ada kotoran yang memasuki tempat bernaungnya. Malik bin Dinar pernah berkata, sesungguhnya hati yang seseorang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senang untuk selalu melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salamah bin Dinar berkata, 2 hal yang jika engkau amalkan, engkau akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Sabarlah dengan sesuatu yang tidak engkau sukai, asal itu disukai oleh Allah, dan bencilah sesuatu yang engkau sukai, jika hal itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fillah dimanapun berada,
Kewajiban cinta yang kedua adalah cinta kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada banyak jawaban yang bisa disampaikan. Namun yang paling penting adalah kita harus mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam karena Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Sekali lagi, karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung dan Maha Besar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala meletakkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hati orang-orang yang beriman. Maka aneh jika ada yang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak cinta kepada Rasulullah. Lebih parah lagi, cinta kepada Rasulullah tapi tidak mencintai Allah. Allah memerintahkan kita untuk mencintai manusia biasa yang dicintai olehnya. Seperti yang disebutkan dalam hadis, innallaha iza ahabba 'abdan da'a Jibril faqala inni uhibbu fulanan fayuhibbuhu Jibril. Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil malaikat Jibril lalu berfirman, sesungguhnya aku mencintai fulan. Oleh karena itu cintailah si fulan. Maka Jibril pun kemudian mencintainya. Summa yunadi fis sama' fayaqulu innallaha yuhibbu fulanan fayuhibbuhu ahlas sama' qala summa yud'u lahul qabul fil ard. Lalu malaikat Jibril menyeru di langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan. Oleh karena itu hendaklah kalian mencintai fulan. Maka penduduk langit pun mencintai si fulan. Kemudian diletakkan untuk si fulan tersebut penerimaan di muka bumi. Hadis riwayat Muslim. Jika manusia biasa yang baik dianjurkan untuk kita cintai, tentu jauh lebih utama dan lebih wajib mencintai Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau benar-benar lebih aku cintai melebihi diriku sendiri dan melebihi cintaku kepada anakku. Sahabat ini kemudian melanjutkan, jika aku berada di rumah lalu aku mengingatmu, maka aku tidak sabar hingga aku mendatangimu dan melihat wajahmu. Jika aku mengingat kematianku dan kematianmu, maka aku tahu bahwa engkau apabila masuk surga, engkau akan diangkat bersama para nabi. Sementara aku, jika aku masuk surga, aku takut tidak berjumpa denganmu. Nabi SAW tidak memberi tanggapan sampai datang Jibril dengan membawa ayat yang artinya siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Mereka itu teman yang sebaik-baiknya. Quran surah An-Nisa ayat ke-69. Ikhwan fillah dimanapun berada, cinta yang ketiga adalah cinta kepada keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang biasa disebut dengan ahli bait. Ahlul bait Nabi menurut pendapat yang sahih adalah Sayyidina Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, anak-anak mereka dan keturunannya. Pada suatu pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya dengan mengenakan kain bulu hitam yang berhias. Tidak lama berselang datanglah Hasan bin Ali. Lalu Rasulullah menyuruhnya masuk ke dalam rumah. Kemudian datanglah Husain dan beliau pun masuk bersamanya di dalam rumah. Setelah itu datanglah Fatimah dan beliau pun menyuruhnya masuk ke dalam rumah. Akhirnya datanglah Ali dan beliau pun menyuruhnya masuk ke dalam rumah. Lalu beliau membaca ayat Al-Quran yang berbunyi, innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathhira. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa darimu hai ahlul bait dan membersihkanmu sebersih-bersihnya. Quran surah Al-Ahzab ayat 33. Di antara kesempurnaan iman dan sikap cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mencintai keluarganya. Tidaklah mencintai keluarga Rasulullah kecuali dia orang yang beriman. Tidaklah seseorang yang membenci keluarganya kecuali dia orang munafik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak mewasiatkan kepada umatnya untuk memperhatikan mereka dan mencintai mereka.
Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal ini dalam firman-Nya, "Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba." Katakanlah hai Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah apapun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam keluargaan. Quran surah Asy-Syura ayat 23. Oleh karena itu, seluruh umat Islam berkewajiban mencintai mereka dan menghormati mereka tanpa berlebihan. Imam Syafi'i berkata dalam syairnya, "Ya ala baiti Rasulullah hubbukum fardun minallahi fil Qur'an anzalahu. Yakfikum min azimil fakhri annakum man lam yasillu alaikum la salata lahum." Duhai keluarga Rasulullah, mencintai kalian Allah haruskan dalam Al-Qur'annya. Cukuplah menjadi bukti keagungan kalian bahwa siapapun yang tidak bersalawat kepada kalian maka salatnya tidaklah diterima. Inilah cinta yang harus kita hujamkan dalam kalbu kita. Kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahli bait. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita cinta kepada Allah, Rasulullah dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah dimanapun berada, demikian pesan singkat ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton ceramah singkat ini sampai selesai. Subscribe sekarang dan klik tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan notifikasi tentang materi menarik dan nasihat yang bermanfaat lainnya. Bagikan video ini ke teman-temanmu dan ajak mereka juga untuk subscribe. Tinggalkan komentar dan like video ini untuk menunjukkan dukunganmu. Jazakumullahu khairan.